Baik, selamat berjumpa kembali dengan Bambang dari Gate Indonesia. Yang ingin saya sampaikan kali ini adalah mengenai bagaimana kita mempunyai sikap asertif. Nah, asertif ini susah nih terjemahannya. Karena kalau bahasa Indonesia itu kurang lengkap. Disebut tegas ya tidak tegas, bukan hanya tegas maksudnya. Disebut tegar juga bukan karena tegar yang terus-menerus. Ya. Jadi saya tetap menggunakan kata aslinya asertif. Lah, asertif itu apa? Asertif itu dari adjektif ya. Jadi mempunyai atau menunjukkan percaya diri. Ya. Dan kepribadian yang kuat. Jadi dasar dari assertiveness ini adalah percaya diri, confident. Ya. Keterangan di slide berikutnya, jadi assertiveness itu apa? Atau sikap asertif itu apa? Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, itu langsung, direct. Jadi tidak pakai basa-basi yang muter-muter, tapi langsung katakan maksudnya apa. Terbuka dan jujur. Nah, yang kedua, meminta apa yang Anda inginkan atau apa yang saya inginkan. Dan mengatakan tidak terhadap apa yang tidak saya inginkan. Jadi terbuka, langsung, jujur. Tidak negating, tidak menipu, tidak menyerang, tidak memanipulasi orang lain. Karena kalau menyerang orang lain, menipu orang lain itu menjadi agresif. Jadi dasar awalnya itu adalah kan kita ini ada sesuatu lalu kita memberikan respon. Jadi stimuli, respon. Kalau responnya kita ini pasif, ya sudahlah. Memang kita itu nasibnya seperti ini. Itu kita menjadi korban dari keadaan, dari stimuli itu. Tapi juga kita responnya bisa agresif. Ya, saya melawan. Ya, gua nggak suka. Apa lo? Nah, itu agresif. Nah, asertif itu kita tidak pasif, tapi juga tidak agresif. Itu di tengah-tengah. Itu yang dimaksudkan dengan sikap asertif. Jadi berikutnya itu adalah respecting the dignity of other people. Ya. Menghormati, menghargai ke pendapatnya atau prinsipnya orang lain. Tapi juga kita stand up for yourself. Jadi kita bertahan dengan diri sendiri. Dan haknya kita tanpa harus tanpa harus minta maaf ataupun merasa bersalah. Makanya assertiveness itu dasarnya adalah self-confidence. Saya punya hak, demikian juga Anda. Saya menghargai pendapat saya, demikian juga Anda. Saya bertanggung jawab, Anda juga, dan saya berpikir rasional, Anda juga. Jadi dasarnya adalah 4R. Right, respect, responsibility, dan rasional. Nah, itu yang membuat kita ini asertif. Sehingga
kita juga punya kemampuan untuk taking responsibility for your own needs. Jadi bertanggung jawab terhadap kebutuhannya kita. Nah, assertiveness ini juga didasari oleh, ataupun kalau kita punya assertiveness, maka energi kita akan besar. Karena kita bertahan, mampu bertahan. Nah, di gambar berikut, ya, jadi assertif itu ada di tengah, submissive ataupun pasif itu ke kiri. Ini Anda tidak menghargai diri sendiri, ya. Disrespecting yourself. Jadi kita mendowngrade diri sendiri. Tapi sebaliknya, agresif itu artinya juga tidak menghargai orang lain. Yang sebetulnya antara submisif atau pasif sama agresif itu sama nggak benernya. Yang benar adalah asertif. Ya, asertif ini ada di tengah-tengah. Ya. Jadi saya sampaikan berdasarkan 4L, R, ya, right, respect, responsibility, dan rasional. Sehingga kita juga memprotek pikirannya kita, ide-idenya kita, ya, teritorialnya kita. Sementara kita juga menghargai haknya orang lain, menghargai perasaannya orang lain, dan menghargai pikirannya orang lain. Ya. Sayangnya di dalam pendidikan kita ini jarang ini diajarkan yang namanya bersikap asertif nih. Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, respon kita itu bisa asertif, pasif, ataupun agresif. Nah, ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya. Jadi kalau pasif itu too nice, ya, terlalu baik hati, terlalu mengalah. Assertif itu firm, tegas. Ya, agresif, melawan. Nah, ini adalah apa itu namanya, contoh-contohnya ataupun tanda-tandanya. Ya, misalnya pasif itu adalah sakit hati. Ya. Assertif itu message-nya, pesannya clear, jelas. Agresif itu eksplosif. Ya. Kalau pasif itu hold it in. Assertif menggunakan I statement, agresif, arogan. Nah, dan selanjutnya. Tapi yang ingin saya lebih karena ini waktunya ataupun medianya mepet, yang assertif ini, ya, clear message, I statement, ya, broken record teknik. Saya mengerti, namun mohon maaf tidak sependapat. Iya, maaf tidak sependapat. Betul. Menurut Anda, menurut saya tidak. Nah, ini adalah broken record teknik. Well respected, ya, sangat dihormati, self-accepting, ya, kita menerima kita apa adanya. Kita sadar, aware, peka, self-confidence, kepercayaan tinggi, powerful karena kita punya pendapat, comfortable karena kita ada nyaman di dalam diri kita, sesuai dengan pendapatnya kita. Well defined dan clear boundaries, ya. Jadi kita jelas dan punya batasan-batasan. Berikutnya adalah aktif, konten, bahagia, dan self-sufficient. Ya, kita mencukupi diri sendiri. Ya. Di halaman berikut, ciri-ciri ataupun prinsip dari assertiveness ini adalah saya berhak, demikian juga Anda. Nah, saya berhak itu untuk apa? Atau berhak untuk apa? Saya berhak untuk mengatakan tidak.
Jadi kalau saya tidak sependapat, kalau saya tidak setuju, ya saya katakan tidak. Saya tidak butuh, ya saya tidak katakan tidak. Nah, saya juga berhak untuk diperlakukan dengan hormat. Ya, be treated with respect. Saya juga berhak untuk mengekspresikan kebutuhan saya, perasaan saya, pikiran saya, dan ide-ide saya. Itu haknya saya. Saya juga berhak untuk bangga terhadap pencapaian saya. Ya. Saya juga berhak untuk tidak setuju dengan cara yang atau dengan tata krama yang dihargai. Ya, saya juga punya hak untuk merasakan dan untuk mengekspresikan kemarahan saya. Saya juga berhak untuk mendapatkan bantuan bila mana saya perlu. Dan saya berhak untuk merasakan didukung. Nah, ini adalah hak-haknya kita. Ya. Di halaman berikut adalah bagaimana kita supaya menjadi asertif. Ya. Yang pertama itu kita harus mengambil keputusan dulu. Ya. Bahwa kita akan mengambil sikap asertif. Artinya saya tidak ingin menjadi orang yang agresif ataupun saya tidak mau menjadi orang yang pasif, orang yang kalah, orang yang rendah. Saya memilih untuk jadi orang yang pede, yang asertif, yang punya prinsip. Yang kedua itu adalah mulai komunikasinya kita juga terbuka dan jujur. Jadi assertiveness ini bukan hanya sikap, tapi juga sikap, cara berkomunikasi, cara bertindak. Ya. Dan yang ketiga mendengarkan dengan aktif, artinya dengan aktif itu dengan penuh perhatian, ya, tidak mencela, tidak mencela, kemudian menatap mata, manggut-manggut kalau paham, ya, kalau tidak paham ya minta diulangi lagi. Yang keempat, setuju atau tidak setuju. Let's agree to disagree. Kata-kata assertiveness yang bagus itu adalah untuk mari kita setuju untuk tidak setuju. Kata-kata yang bagus adalah saya mengerti bahwa menurut Anda itu bla 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 bla, namun menurut pendapat saya, menurut pengalaman saya, menurut prinsip saya tidak setuju. Alasannya karena begini. Kemudian yang kelima, hindari rasa bersalah. Jadi kalau kita nggak setuju itu bukan berarti kita salah. Jadi jangan terlalu banyak mohon maaf. Wong memang tidak bersalah. Kecuali kalau salah beneran ya minta maaf. Dan omongkanlah atau katakanlah minta maaf. Yang keenam itu adalah bersikap tenang, cool, calm. Jadi dalam hidup sehari-hari juga tenang, dalam berargumentasi juga tenang, ya. Jadi tidak reaktif, karena reaktif itu adalah menjadi agresif kita. Yang ketujuh, bila konflik, artinya bila terjadi konflik, maka pendekatan yang cocok atau pendekatan yang bagus adalah dengan problem solving, dengan komunikasi, dengan mengurai permasalahan hingga jelas, ya dah, sampai ketemu titik persoalannya, mari kita diskusikan ya, tanpa pemaksaan. Yang kedelapan adalah praktekkan sikap komunikasi ataupun perilaku asertif, ya, dan hilangkan kata-kata atau gunakan penggunaan kata-kata yang misalnya menurut Bambang, ya, jadi jangan pakai nama, tapi saya atau aku, ya.
biasakan gitu. Yang ke-10 adalah bersikap sabar. Ya. Sabar artinya jangan tergesa-gesa ketika kita mengambil ataupun harus memberikan respons. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai assertiveness. Ya. Nah, kalau mengenai latihannya, kemudian detailnya lagi, ya ada course bagaimana kita bersikap asertif. Ya. Atau Anda memberikan pertanyaan ataupun komentar, ya, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terakhir, stay tune di Get Indonesia, Grade A Training Indonesia. Ya. Dan terima kasih.